Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik. Ya, teman-teman bisa memanggil saya Thorik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Al-Dini Al-Qudini Al-Salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, teman-teman, ya, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sudah mengenal saya dan mungkin ada yang masih belum. Ya, nama saya yakni Muhammad Thorik, biasanya dipanggil Thorik. Ya, asli tempat saya yakni di Desa Langlang. Ada yang tahu Desa Langlang? Darum? Iya, namanya Darum ya. Ada yang tahu? Ya, Desa Langlang itu di Karanglo itu terus lurus, ya. Nanti di sana lotok. Nah, di situ tempat saya. Ini Desa Langlang. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita Untuk pembelajaran kali ini yakni mengenai globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman semuanya menyiapkan kertas. Ya, monggo, satu lembar saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau misalkan ada dua, disobek ya buat temennya juga, biar tidak dibuang, nanti nggak terpakai ya, nanti mubazir. Monggo dipersilakan, disiapkan kertasnya, satu lembar saja. Saya beri waktu 2 menit ya untuk menyiapkan kertasnya. Sudah semuanya? Ya, oke, terima kasih. Ya, saya ingin teman-teman semuanya, saudari semuanya, nanti habis ini saya tayangkan beberapa video dan saya ingin saudara semuanya ini menganalisis atau menangkap apa yang diperoleh dari video tersebut. Ya, jadi saya ingin nanti teman-teman saudara menganalisis atau mencatat apa yang telah ditonton habis ini, dan nanti saya akan menunjuk dari beberapa teman yang ada di sini, ya, beberapa teman yang ada di sini untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil yang telah dicatat tadi, atau hasil yang telah diketahui, yang telah ditangkap oleh video yang telah saya tayangkan, ya teman-teman. Monggo diperhatikan.
Monggo diperhatikan videonya. Jadi ini video ini ya dibuat oleh anak SMP. Iya, ya. Coba bayangin zaman sekarang dulu. Apa masih ada gangguan atau kurang jelas? Atau suaranya kurang keras atau gimana? Ya, Bandi. Oh, oke. Nah, itu jelas ya. Memang ini suaranya volumenya agak salah. Rik, oh, coba di ini, Rik. Jadi dalam video yang ini ada beberapa yang akan kita ambil. Dulu mainnya mainan tradisional, sekarang malah HP terus. Ini pas ya. Dulu suka nari tarian Indonesia, sekarang malah K-pop. Dulu ngomongnya pakai bahasa daerah Indonesia, Ini kamu pada apa macam tuh? Pandai atau gitu? para globalisasi membuat perkembangan sosial itu terjadi. Semuanya terpaku pada satu, tanpa melakukan interaksi kumpul. Lebih parahnya lagi, anak-anak SD sekarang itu lebih mengenal musik daripada lagu-lagu anak-anak lagu-lagu Indonesia. Ya sih betul. Dan kita harus melestarikan budaya kita sendiri dan mengalah dengan budaya orang lain. Daerah ini memang penting, tapi kita harus buat. Kita harus bisa mengurangi dampak negatif dari globalisasi. Kita bisa. Baik, ini adalah video yang pertama. Ya, video yang pertama. Jadi saya ingin teman-teman
menganalisis video yang pertama. Ya, ini yang pertama. Kemudian silahkan semuanya menulis apa yang telah ditayangkan oleh video ini, apa yang telah kalian peroleh, apa yang kalian tangkap dari video ini mengenai globalisasi. Monggo, saya beri waktu 5 menit ya, saya beri waktu 5 menit untuk menganalisis video yang telah ditonton. Monggo. Apa ada kesulitan? Apa ada kesulitan? Mbak Juli? Mbak Daipah? Gimana? Apa ada kesulitan? Mbak Riani? Gimana? Oh ya, monggo, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Sebisanya apa yang telah kalian tangkap, ya apa yang telah kalian tangkap itu kalian tulis, nggak apa-apa, ini sebisanya, jangan takut salah. Apa yang telah kalian peroleh ya itu ya, monggo ditulis. Ya, baik, terima kasih. Mungkin menurut saya ini udah cukup ya, udah dari 10 menit. Saya ingin menunjuk 2 siswa saja, yang satu dari cowok, yang satu dari cewek, perwakilan ya. Oke, saya ingin saudara Muhammad Darum. Ya, saya persilakan untuk berdiri di situ saja, nggak apa-apa. Berdiri di situ saja untuk memberikan penjelasan apa yang telah ditayangkan dari video tadi. Ya, oh silakan Mas. Ya, ya. Terus tambahnya? Ya, oke. Ya, baik, terima kasih. Monggo dipersilakan duduk. Ya. Yang lain didengarkan teman-temannya telah menjelaskan tadi. Saya dengan sekarang yang kedua, ini saudari Daipah. Monggo. Iya, di situ saja nggak apa-apa. Berdiri biar teman-temannya tahu. Ya, monggo. Berdiri. Ya, apa yang telah sampean dapatkan atau sampean tangkap dari video yang telah saya tayangkan tadi. Monggo. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk Mbak dan Masnya. Terima kasih. Ya, intinya gini. Dari tadi yang telah dijelaskan oleh ya Mas Darum dan juga Mbak Daipah ini bahwasanya ini adalah perbedaan mengenai globalisasi. Jadi antara sebelum adanya globalisasi kemudian setelah globalisasi. Jadi sini makanya diterangkan ketika pada zaman dahulu ketika menulis pesan itu pakai kertas atau pakai surat. Ya. Biasanya teman-teman kan kalau dalam zaman dahulu itu
Jadi kalau pengen buat surat cinta itu ya nggak ada. Kalau kita sekarang pakai WhatsApp tuh, pakai WhatsApp udah selesai. Ya kalau zaman dahulu nggak, jadi pakai kertas, kita tulisnya itu jadi harus dibagus-bagusin. Kalau nggak bagus malu ya. Jadi bagus semua, ada tanda tangannya juga ya, kita kirimkan ke cewek, kalau gitu ke cowok gitu. Surat-suratan udah itu. Nah nanti ada kurirnya, surat-suratan. Nah sekarang ketika globalisasi mulai muncul, yakni teknologi udah mulai berkembang, maka kita tidak perlu untuk menulis surat. Ya harus cari kertas dulu, nanti belum lagi dikirimkan ke sana ya lewat kurir, lewat apa gitu. Kalau misalkan jauh ya, kalau sekarang nggak usah gitu. Jadi tinggal buka HP, langsung cari WhatsApp, tak ketik di situ. Nggak usah pakai ballpoint, nggak usah pakai kertas, langsung ketik, kita ketik apa yang kita mau, meskipun itu banyak sampai nggak perlu ngeluarin biaya, cuman kita butuh kuota, udah itu aja langsung gitu. Itu pada zaman sekarang. Kalau terdahulu ya tadi. Kemudian apa aja setelah itu? Ya cara apa, Mas Bandi? Ya caranya memperoleh informasi lebih mudah seperti itu. Jadi pada zaman dahulu kita kalau pengen memperoleh informasi ya, memperoleh informasi kita harus punya koran, Jadi kan tiap hari itu ada dulu yang berlangganan koran. Saya pada hari ini tiap hari saya kirim koran terus, ya terus menerus. Ini kan membutuhkan ya biaya juga kan, koran itu mungkin sekitar 2.000-1.000 tiap hari. Lah sedangkan sekarang nggak perlu, udah kita buka HP udah keluar ya berita langsung. Jadi makanya pada zaman sekarang koran udah tidak lagi atau jarang kita temui. Ya mungkin karena kita mungkin ini nggak usah ribet, pengen apa berita apa udah muncul, mulai dari olahraga, apalagi hiburan ya, apalagi olahraga, hiburan udah, terus ya tentang kriminalitas, tentang politik, apalagi ekonomi, semuanya udah lengkap di situ. Kita tinggal masukkan aja ya. Nah namun dalam video ini ada beberapa yang memberikan dampak yang sangat negatif ya, yang seperti dijelaskan oleh Mbak Daibah tadi ya, bahwasanya hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya itu renggang ya, seperti tadi ya. Jadi pada zaman dahulu ketika kita duduk ya 3 orang ya, misalkan Mas Darum, Mas Bandi, Mbak Riani ya, Mas Darum, Mbak Riani, Mas Jumadi ya, itu misalkan duduk bersamaan di situ, mungkin bisa ngobrol-ngobrol ya, ngobrol bareng apa yang telah diceritakan pada saat itu, tentang pengalaman terdahulu, pengalaman menyenangkan, mengesankan dan lain sebagainya. Lah pada saat globalisasi ini muncul, maka Mbak Riani main HP sendiri, asik dengan gadgetnya. Mas Jumadi main HP sendiri, asik dengan gadgetnya. Yang satu lihat video, lihat YouTube, yang satu lihat Facebook. Kemudian Mas Darum ini lihat berita kriminal, politik dan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini itu jangan punya dampak negatif. Artinya antara sosialisasi atau interaksi dengan individu ini berkurang karena adanya gadget
yang telah ya. Baik, terima kasih yang tadi udah disampaikan oleh Mas Darum dan juga Mbak Daipah ya, tadi udah dijelaskan, menurut saya cukup baik, cukup bagus ya. Nah, habis ini saya tontonkan satu video lagi. Saya inginkan dua orang ya, dua dari kalian untuk menjelaskan seperti Mbak Daipah dan seperti Mas Darum tadi. Pemirsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk dalam era globalisasi. Di era ini apa saja? Termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya Nanti juga dianalisisnya mempengaruhi seperti psikologis tadi. masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi dari sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Main di Sore. Saya Amelia Putri dan saya Syafqatus Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang terkandung di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lebih menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya. Justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Ya, saya kira cukup ya videonya. Saya ingin Mbak Riani nanti yang kedua disampaikan oleh Mas Jumadi ya, untuk melakukan presentasi apa yang telah diperoleh dari video tersebut ya, mengenai berita apa ini ya. Saya beri waktu 5 menit, monggo silakan. Baik, terima kasih ya. Saya kira cukup waktunya. Saya ingin mendengar penjelasan dari Mbak Riani terdahulu. Monggo, Mbak. Apa yang telah diperoleh dari video ini? Yang barusan saya tontonkan kepada kalian, apa? Ya. Ya, bagus. Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Sekarang Mas Jumadi. Monggo, Mas. Globalisasi. Ya, tentang globalisasi terus.
Oke, terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Jumadi dan apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Rianti tadi sangat benar ya. Jadi globalisasi ini juga bisa menimbulkan ya pergeseran budaya. Istilahnya kalau sekarang itu westernisasi, jadi ke barat-barat. Seperti itu. Jadi budaya yang telah melekat di masyarakat ini mulai luntur karena adanya globalisasi. Ya. Baik, terima kasih apa yang oleh Mas Daru, oleh Mas Jumadi, Mbak Daiba, sama Mbak Rian. Terima kasih. Dan sekarang silakan dibuka bukunya. Saya akan menjelaskan mengenai globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Ya. Ada yang tahu apa globalisasi itu? Silakan Mas Bandi. Monggo. Apa globalisasi? Contoh kecil yang ada di kehidupan lah. Contohnya apa globalisasi? Yang saya lakukan tiap hari apa? Oke, boleh. Bapak Fadoli, Bapak, Mas Fadoli, Bapak Mas Doli, globalisasi yang ada di yang sama ketahui apa? Ya boleh. Ya, jadi kita ketahui ya apa sih globalisasi itu? Kita langsung pengertian dari globalisasi. Ada beberapa tokoh menjelaskan mengenai globalisasi. Yang pertama EJMC Gill, yang kedua adalah M. Webster, yang keempat Martin Elborn, yang keempat adalah M. Robert. Coba kita menurut proses di mana peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu membawa konsekuensi penting bagi individu, masyarakat di belahan dunia yang lain. Jadi globalisasi ini suatu peralihan ya, suatu peralihan belahan dunia membawa konsekuensi penting bagi individu. Jadi saling berpengaruh antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Negara, misalkan negara Amerika dengan negara Indonesia, Arab dengan Indonesia, Jepang dengan Indonesia, Malaysia dengan Indonesia, Singapura dengan Jepang, Korea Utara, Korea Selatan ya. Semuanya di situ masyarakat di belahan dunia yang lain. Konsekuensi penting bagi individu, masyarakat, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu membawa konsekuensi. Jadi saling berpengaruh antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ya, ini menurut yang satunya tadi. Oke. Kemudian pengertian dari Korea. Sekarang menurut M. Waters. Nah,
Yang kedua ini sebuah proses sosial di mana halangan-halangan bersifat geografis pada tatanan sosial budaya semakin menyusut dan setiap orang dan mereka semakin dekat satu sama lain. Jadi adanya halangan beberapa sifat geografis pada tatanan tersebut semakin menyusut. Jadi adanya penghalang mengenai letak geografis antara dataran rendah dan dataran tinggi ini setiap orang dan sedang merasa semakin dekat sama satu sama lain ya, karena tadi ada globalisasi ya, sehingga komunikasi kita sudah punya gadget, antara komunikasi dengan satu dan yang lainnya ini sangat dekat di situ kan, cukup gampang sama nama WhatsApp langsung kok. Nah oke, kemudian selanjutnya globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung dalam komunitas dunia yang tunggal, komunikasi global. Jadi di sini semuanya tergabung, ya. Kalian semuanya punya Facebook. Facebook itu menjelajah seluruh dunia, artinya kita terhubung dengan komunitas di situ, dengan seluruh dunia di situ. Kita bisa komunikasi dengan siapapun yang ada di situ. Ya, ini adalah salah satu globalisasi. Lantas, apa ciri-ciri dari globalisasi itu? Oke, yang pertama, adanya perubahan ruang dan waktu. Ya, adanya perubahan ruang dan waktu. Jadi keadaan pada sekitar itu sudah berubah, ya. Contohnya sebenarnya gedung-gedung itu yang pada saat dulu zaman dahulu bentuknya seperti ini dan sekarang udah lebih canggih, lebih modern, tampilannya lebih bagus, seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatnya interaksi kultural melalui media massa. Jadi interaksi pada globalisasi, salah satu ciri-cirinya adalah interaksi yang terjadi pada zaman globalisasi ini melalui media massa. Ya, bahkan yang tadi video tadi menjelaskan, meskipun kita nongkrong antara satu dengan yang lain berdebatan ini, kita komunikasi pun juga jarang karena semuanya udah punya gadget sendiri-sendiri. Mereka sibuk dengan gadget, mereka lebih berinteraksi dengan melalui media massa, ya, melalui Facebook, Twitter, kemudian Instagram, WhatsApp. Jadi mereka lebih nyaman berinteraksi atau berbincang, berdialog melalui media tersebut, ya. Jadi face to face atau bertemu langsung itu mungkin jarang. Kalau kita bisa berbicara tanpa bertemu, mengapa harus bertemu? Nah, ibaratnya kalau sekarang itu begitu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, ketergantungan negara-negara pada pasar. Ya, ini karena suatu negara itu yang menjadi kokoh karena ekonomi. Maka dari itu pasar dunia ini sangat berperan penting bagi negara. Jadi makanya kegiatan ekspor impor terus dilakukan. Ya, karena ini adalah salah satu ciri-cirinya, saling bergantungnya. Kemudian bidang-bidang krisis multinasional menjadi masalah. Ya, banyak krisis yang terjadi dan akhirnya menjadi masalah. Jadi banyak sekali masalah yang telah ditemukan pada saat globalisasi. Oke. Terima kasih. Berikutnya, kemudian faktor yang mendorong adanya globalisasi apa itu? Barangkali apa aja faktornya? Monggo, Mas Wandi. Faktornya apa? Oke,
Mbak Riani. Boleh? Ya, oke. Yang termasuklah itu. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, produk nasional kotor tumbuh dan meningkat dengan cepat. Produk nasional berarti dalam negeri atau luar negeri? Nasional. Lah, nasional itu adalah dalam negeri. Oke. Kemudian yang kedua, bersamaan dengan perkembangan muncul faktor yang bertindak sebagai pemicu seperti revolusi dalam teknologi. Ya, ada beberapa yang muncul, ya, faktor-faktor yang muncul adanya perkembangan teknologi di situ. Kemudian yang ketiga, yang kedua ya. Yang ketiga adalah kekuatan-kekuatan mempermudah munculnya perusahaan besar berskala global. Berskala global itu berskala luas sekali. Jadi banyak beberapa pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang udah TBK atau terbuka, jadi mereka melakukan ekspor itu, sehingga secara tidak langsung ini memberikan pengaruh yang cukup besar ya dalam kehidupan kita, yakni mengenai karakter yang telah ditimbulkan di situ. Oke, next. Sekarang, nah, arti penting. Ya. Lantas bagaimana cara kita menghadapi globalisasi ini? Yang pertama adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena pada saat globalisasi ini banyak sekali hoax dan berita bohong itu cukup menyebar banyak di mana. Sehingga kita bagaimana cara kita tidak mudah diadu domba oleh negara lain, yakni kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi ketika ada berita datang, maka kita harus menelaah terlebih dahulu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi ketika ada berita yang datang, maka kita harus dulu fatabayyanu, melihat terdahulu. Bagaimana, apakah ini sebenarnya udah kredibilitasnya masih perlu dipertanyakan atau memang sudah valid di situ, ya. Kita jangan sampai ketika kita mendapatkan informasi langsung kita share di situ. Ini menjadi masalah yang penuh sangat berat sih menurut saya, ya Pak ya, ngerti? Kemudian mendorong semangat bekerja keras. Ya, selanjutnya mendorong semangat bekerja keras. Yang ketiga, memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional ini harus kita perkuat atau percepat di situ, sehingga dengan memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional, negara kita itu tetap menjadi negara yang berpengaruh, bukan dipengaruhi tapi melainkan berpengaruh. Karena bernilai cakrawala dan wawasan masyarakat Indonesia. Jadi wawasan kita harus luas. Dengan apa? Dengan ada berita-berita, ilmu pun, ya. Pokoknya kita harus mengetahui kredibilitas apa yang telah kita dapat dari sumber internet yang telah Anda lihat. Kemudian mendorong perilaku demokratis memperkuat hubungan antar warga negara. Ya, ini agar hubungan antara negara satu dengan lainnya cukup baik, agar tidak terjadi salah paham yang mengakibatkan pada konflik. Mungkin dari beberapa PowerPoint yang telah saya sajikan kepada teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan? Monggo silakan tanyakan. Monggo, Mbak Riani bisa bertanya, Sarum, semuanya boleh, silakan. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Kamu ada kesempatan langsung tanya. Kalau saya tanya Pak, langsung. Monggo, silakan.
Iya, Mbak. Ya, Mbak Daibah, monggo. Silakan bertanya. Nah, pertanyaannya cukup bagus. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia ya untuk menanggulangi atau menghadapi era globalisasi ini? Ya, cukup bagus pertanyaan dari Mbak Daibah ini. Ada yang bisa jawab? Memberikan jawaban sementara? Gak apa-apa, jangan takut, monggo. Barangkali ada. Monggo. Ayo, siapa ayo? Gak apa-apa, gak usah takut, biasa. Oke. Ya, oke, Mas Atmaji, monggo. Mas Atmaji, silakan. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menghadapi globalisasi ini? Ya, bagus. Ya, benar yang disampaikan oleh Mas Atmaji ini. Yakni apa yang pertama? Tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Oke. Ya, saya tambahi yang kedua adalah kita harus bisa menjaga nilai dan moral yang telah ditanamkan oleh masyarakat Indonesia. Karena budaya kita adalah budaya yang sangat bagus, yang sangat luhur, yang telah dinilai oleh masyarakat itu sangat baik, sesuai dengan akhlakul karimah. Nah, kita sebagai umat Islam. Ya, oke. Ada yang lain pertanyaan? Oh ya, oke. Baik, saya kira cukup kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan. Ya, minggu depan saya ingin membentuk kelompok. Ya, saya bentuk dua-dua. Ya, dua-dua. Nanti saya suruh mempresentasikan, dan saya sebagai moderator kemudian meluruskan apa yang masih kurang lancar di situ. Baik. Kelompok 1 yakni Mas Atmaji, ditulis ya, Mas Atmaji dengan Mbak Riani. Kelompok 2 Mbak Daibah dengan Mas Darum. Kelompok ketiga Mas Bandi dengan Mbak Riani. Kelompok keempat Mas Fadoli dengan dengan Mbak Naisah. Ya. Oke, udah dicatat. Nah, minggu depan dipersiapkan, ya, dipersiapkan presentasinya mengenai globalisasi. Nanti akan saya share via grup, WA grup, ya. Nanti apa aja yang perlu dipelajari, kan kita ada WA kelas, ya. Nanti akan saya berikan babnya. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin absen. Bapak Atmaji, Mas Atmaji, ada? Mbak Riani ada, Mbak siapa ini? Mbak Siami. Mbak Siami kemana? Kok nggak masuk? Oh, sakit. Yeah. Oke. Mbak Riani, Mbak Daibah, Mas Darum, Mas Bandi. Oke, semuanya masuk. Jadi semuanya masuk kecuali Mbak Siami nggak masuk. Nah, semoga diberikan kesehatan. Semuanya ya harus rajin-rajin jaga kesehatan, tetap semangat dan belajar yang giat, jangan lupa istirahat, tetap jaga kesehatan pada saat pandemi.
Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan doa. Amin. Terima kasih. Monggo jadi di jalan.